Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masih menyambung pelajaran tentang pengolahan bahan berbagai macam kerajinan bahan keras. Minggu lalu sudah kita bahas apa saja kerajinan bahan dari benda keras. Bahan keras pertama kita lihat ada yang namanya bambu. Kemudian ada kayu atau ranting. Ketiga ada tempurung kelapa. Kemudian yang keempat ada yang terbuat dari yang namanya rotan. Hari ini kita akan membahas karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Pertama, kita lihat yang namanya kayu. Kayu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, jenis kayu yang biasanya digunakan itu bermacam-macam. Misalnya dari kayu jati, kayu mahoni, kemudian ada namanya kayu waru. Nah, teknik yang digunakan untuk menjadikan kayu sebagai kerajinan adalah yang namanya teknik ukir. Teknik yang digunakan dengan ukir pasti dengan cara memahat, atau yang kita sebut dengan teknik carving. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Nah, sifat dan karakter dari yang namanya bahan kayu secara umum, kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian, kayu memiliki sifat tidak menghantarkan yang namanya panas. Kayu juga mempunyai sifat yang namanya elastis, ulet, dan tahan terhadap pembebanan yang tegak lurus. Kemudian, kayu juga mudah dibentuk dan dihaluskan. Nah, kekuatan kayu dipengaruhi oleh jenis dan umur dari yang namanya pohon. Pohon yang umumnya lebih tua memiliki kekuatan yang lebih besar. Nah, apa saja sih kegunaan kayu? Kayu banyak bermanfaat untuk keperluan tertentu tergantung pada sifat yang dimiliki dari yang namanya kayu. Kayu biasanya digunakan dalam bentuk bangunan atau konstruksi. Jenis kayu yang umumnya digunakan pasti yang jenis kayu yang kuat, kemudian keras, berukurannya juga besar, dan memiliki keawetan yang tinggi. Kemudian ada yang namanya perkakas. Perkakas atau mebel. Nah, ini biasa kita temui. Mebel itu jenisnya bisa kita lihat dari yang dibuat seperti kursi, kemudian bisa dibuat tempat tidur, kemudian dibuat meja. Nah, kayu yang biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh perajin mebel itu biasanya memakai kayu jati, kayu eboni, kayu mahoni, kayu meranti, dan sono keting. Nah, perajin yang memanfaatkannya limbah untuk mebel ini dijadikan kerajinan hias atau biasanya ukiran. Nah, karena gini, tidak semua jenis kayu dapat dibuat untuk menjadi alat untuk hiasan. Nah, banyak sekali kayu-kayu yang bisa dibuat. Umumnya orang membuat untuk perajin itu memakai
yang namanya kayu jati. Nah, kemudian kayu juga dapat digunakan sebagai patung atau ukiran kayu. Untuk membuat patung dan ukiran kayu, dipilihlah yang memiliki serat lurus, teksturnya halus, warnanya gelap, dan tidak mudah patah. Misalnya kayu apa? Kayu jati, kemudian melur, kayu sonokeling, kemudian kayu ebony. Kemudian, selain itu, kayu juga bisa dijadikan sebagai bantal kereta api. Kayu digunakan untuk bantal kereta api, pasti yang dipilih lebih keras. Misalnya kayu balau, kemudian ada kayu bengkirai, kayu belengaran, dan kayu bedaru. Nah, selain itu, kayu juga dapat dibuat sebagai alat musik. Nah, untuk membuat alat musik, dipilihlah kayu yang teksturnya yang halus, memiliki seratnya lurus, tidak mudah belah, memiliki daya rasional yang baik. Kayu apa biasa dipergunakan? Misalnya ada kayu cempaka, nyato, jati, dan ebony. Nah, kemudian, ini tadi limbah kayu yang dapat diolah berbagai macam jenis. Kamu bisa melihat diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Kemudian kayu limbah juga. Kayu limbah di sini dimaksudkan kayu yang sudah sisa dari pembuatan, misalnya sisa pembuatan dari mebel, itu bisa juga dibuat kembali menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Bentuknya bermacam-macam sebenarnya, tidak terfokus, hanya satu jenis saja. Nah, itu tadi yang kita lihat dari yang namanya kayu. Sekarang kita lihat bambu. Kerajinan ini merupakan satu kreasi yang berhubungan dengan hasil karya buatan tangan, maupun kegiatan yang berhubungan berkaitan dengan karya cipta barang yang dihasilkan dari keterampilan tangan. Inilah kita namanya kerajinan. Nah, bambu dapat dijadikan sebagai berbagai macam produk. Nah, kerajinan anyaman bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar. Kemudian dinding rumah tradisional. Kemudian produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Bambu yang dipilih jelas bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Nah, sifat dan karakter daripada bahan bambu ini, secara umum, bambu memiliki sifat bentuk batangnya relatif lurus dan rapi. Batangnya berwujud pada pipa beruas, kemudian seratnya elastis, kemudian ramah lingkungan dan tidak polutif, kemudian memiliki siklus hidup kurang dari 6 tahun. Artinya, bambu yang dapat dipergunakan dari usia sampai 6 tahun itu dia bisa hidup bambunya. Jadi dalam arti sini bahwa bambu yang dapat dipergunakan jelas mungkin yang sudah tidak melebihi dari 6 tahun. Nah, keuntungan dan kerugian dari bahan bambu ini, menggunakan bahan bambu banyak sekali keuntungannya. Bambu mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Bambu juga dengan kualitas baik dapat diperoleh pada umur 3-5 tahun tadi. Bambu juga punya kekuatan cukup tinggi, sifat bambu yang elastis, struktur bambunya juga mempunyai ketahanan yang tinggi. Nah, kerugian menggunakan bahan bambu, biasanya kalau bangunan atau perabot yang terbuat dari bambu tidak awet, artinya ada rentang waktu minimal kurang lebih dari 5 tahun harus ganti. Kemudian penyambung bambu juga satu bahan yang mudah terbakar. Nah, kemudian dalam hal ini apa saja sih yang dapat dibuat dari bambu? Banyak sekali. Perajin yang sedang membelah bambu menjadi bilah-bilahan yang lebih kecil dan menghaluskan, biasanya
kita bisa melihat perajin yang punya keahlian dalam menganyam. Itu juga banyak kita ketemui. Kerajinan bambu juga dari yang namanya besek, kemudian dari yang namanya keranjang juga bisa terbuat dari bambu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, ada namanya rotan. Nah, rotan adalah salah satu hasil hutan yang ada di Indonesia sebagai pengganti dari yang namanya kayu. Panjang tumbuhan ini biasanya bisa mencapai 2-5 meter. Kemudian rotan dikenal sebagai grain product, dikenal sebagai produk multifungsi karena memiliki banyak manfaat. Batangnya yang sudah tua banyak dimanfaatkan dalam pembuatan kerajinan tangan dan perabot rumah tangga. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan rotan ini juga. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan yang namanya pengorengan, penggosokan. Pengorengan itu artinya pengerikan. Nah, karena rotan itu kan kadang-kadang ada strukturnya yang ada kulit luarnya yang tajam, jadi itu harus dikerik, terus kemudian digosok. Kemudian ada tahap pencucian, ada pengeringan, pengusapan atau pemelesan, kemudian ada pemutihan. Nah, dalam pembuatan struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Nah, kita bisa melihat banyak sekali kerajinan yang dapat dibuat dari yang namanya rotan. Rotan yang sudah diolah dan siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebuah kerajinan, dan seseorang melakukan proses penganyaman rotan ini membuat sebuah kursi. Dalam artian apa? Rotan ini banyak kita temui dalam pembuatan kursi. Nah, karena gini, rotan ini satu jenis tumbuhan yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan mungkin dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini adalah satu bahan yang sudah tidak asing. Pengolahan dari yang namanya tempurung kelapa ini adalah satu produk kerajinan dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Nah, pengolahan ini rata-rata dilakukan dengan cara manual menggunakan yang namanya parah. Untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan, biasanya menggunakan kaca untuk membersihkan yang namanya kulit tempurung. Banyak sekali produk-produk yang dibuat dari tempurung kelapa ini. Kita bisa melihat dari pembuatan yang namanya teko, tempat air minum, kemudian bisa dipakai untuk gayung mandi, kemudian juga dengan aksesoris sebagai bros. Tempurung kelapa juga bisa digunakan sebagai kancing baju, sebagai aksesoris untuk penghias pada sebuah baju. Nah, ini adalah berbagai macam hal mengenai pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu. Bahan kayu ini kerajinan berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Nah, artinya di sini digambarkan bahwa ini adalah bentuk dari kerajinan yang ada di Indonesia. Nah, itu berarti bahan pengemasan dan produk ini juga dalam artian produk-produk baik dari yang biasa kita temui dalam lingkungan masyarakat. Nah, biasanya untuk mempermudah pengiriman atau ketika ada pemesanan kerajinan itu dibuatlah sebuah bingkai yang mempermudah untuk pengepakan dalam produk kerajinan bahan baku ini. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulannya, benda-benda atau bahan alam yang ada di sekitar kita, termasuk rotan, tempurung kelapa, kemudian tadi ada yang namanya kayu atau bambu, kemudian bambu, ini adalah
berbagai macam tumbuhan yang ada di sekeliling kita yang dapat diolah menjadi sebuah bingkai, sebuah kerajinan. Nah, tugas kamu untuk pengambilan nilai keterampilan, silahkan buat sebuah kerajinan dengan cara berkelompok minimal 3 orang. Kerajinan yang kamu buat silahkan menggunakan yang namanya dari bambu, kemudian dari tempurung kelapa, dari rotan, dan juga dari yang namanya kayu. Nah, dari 4 bahan ini silakan kamu membuat, mau dari kayu membuat gantungan baju, membuat rak sepatu, itu Ibu terserah Ibu serahkan ke kalian semuanya. Kalau kurang jelas nanti silakan bertanya kembali lewat WhatsApp. Demikian dari saya untuk hari ini. Mengenai tugas tadi, itu Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakannya selama 2 minggu. Demikian dari saya, Ibu akhiri. Oh iya, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.